Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku membuat cemilan dari tepung terigu. Rasanya enak, teksturnya empuk dan juga lembut. Cara buatnya juga gampang banget. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya bagaimana dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan di skip dan selamat menonton. Aku sudah siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Aku pakai segitiga biru, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, dan 150 ml air putih. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata menggunakan spatula. Oh iya, sambil mengaduk-aduk, bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih. Setelah semua bahan tercampur, kemudian aku uleni menggunakan tangan sampai adonannya setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin. Kemudian aku uleni lagi sampai adonannya kalis. Aku uleni menggunakan tangan sekitar 15 menit ya. Setelah kurang lebih 15 menit aku uleni, adonannya sudah kalis dan tidak lengket lagi di tangan. Kemudian adonan ini aku pindahkan ke atas talenan dan akan aku bagi menjadi 8 bagian dengan berat masing-masing sekitar 52 gram sampai 53 gram. Kalau kalian tidak mempunyai timbangan, ini boleh dikira-kira aja ya. Setelah dibagi menjadi 8 bagian, ambil 1 bagian adonan, kemudian bisa dipipihkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan jari seperti ini. Untuk ketebalannya dikira-kira aja, jangan terlalu tipis ya. Kemudian aku isi dengan 1 sendok makan seres coklat. Kemudian aku satukan semua bagian ujungnya dengan cara direkatkan dan ditekan-tekan seperti ini, sampai adonannya membentuk bulatan. Sampai bentuknya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ulangi lagi membentuk adonan, dipipihkan menggunakan jari, kemudian bisa diisi dengan seres coklat atau sesuai selera. Dan bagian ujungnya disatukan dengan cara direkatkan, lalu dibentuk menjadi bulatan. Dan ini 8 adonan sudah selesai aku bentuk menjadi bulatan. Kemudian aku sudah siapkan cetakan atau loyang agar-agar seperti ini, sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Lalu tata atau susun adonan di dalam cetakan atau loyang. Untuk bentuk cetakannya bisa disesuaikan dengan yang kalian punya di rumah ya. Tidak harus menggunakan cetakan puding bulat seperti ini. Setelah semua adonan ditata ke dalam cetakan seperti ini, kemudian aku diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Setelah kurang lebih 30 menit, adonan ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian akan aku kukus di dalam kukusan yang sudah aku panaskan sebelumnya. Adonan ini akan aku kukus selama 10 menit saja menggunakan api sedang. Tutup kukusannya wajib banget dilapisi dengan kain bersih seperti ini ya. Setelah 10 menit dikukus, tutup kukusannya aku buka secara perlahan dan bertahap seperti ini. Tujuannya supaya hasil kuenya tidak keriput dan tidak ambles. Lalu biarkan hingga uap panasnya sedikit menghilang, baru keluarkan dari dalam kukusan.
Setelah uap panasnya mulai hilang, pindahkan ke atas talenan, lalu bisa dikeluarkan dari cetakan atau loyang. Lalu keluarkan dari dalam cetakan secara perlahan. Sama sekali tidak lengket karena tadi loyangnya diolesi dengan sedikit minyak goreng. Dan ini hasil kuenya teman-teman, sudah aku pindahkan ke atas piring. Kelihatan banget ya teman-teman, ini kuenya super empuk banget. Dan kue ini paling enak dinikmati saat masih hangat. Karena selagi masih hangat, meses coklat yang ada di dalam itu masih melting atau meleleh. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya sangat empuk banget, lembut juga. Kalau ditekan-tekan ini bener-bener empuk gitu loh. Rasanya sih menurutku enak, manisnya juga pas karena tadi aku pakai 1 sendok makan gula aja di adonannya. Terus ditambah meses yang manisnya legit, ini sih cocok banget, jadi nggak too much atau berlebihan gitu manisnya. Untuk isiannya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh diganti keju ataupun kacang cincang. Atau kalau ingin adonan ini mempunyai rasa yang berbeda, bisa ditambahkan pasta pandan secukupnya sesuai selera ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga resepnya bermanfaat dan semoga kalian suka. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.